duduk deh, ngobrol-ngobrol. Ini pedasin lama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mau bakar-bakar kitab. Ya, Oh iya, kenapa kami ini seperti memusuhi sekali orang-orang yang membuat kitab-kitab ini? Sebenarnya kami tidak memusuhinya, cuman kami untuk para penerbit-penerbit kitab dan ulama-ulama, para tuan guru yang lebih condong mengajarkan kitab daripada Al-Quran. Ayo kembali ke Al-Quran. Soalnya ini sudah masuk akhir zaman. Ini sudah masuk akhir zaman. Kitab-kitab ini sebenarnya mereka yang menyesatkan umat. Mereka mengajak umat ke dalam golongan-golongan tertentu, bukan menemukan jati diri mereka sendiri, tapi mereka ikut-ikutan dalam beragama. Kami bukan memusuhi orang yang membuat kitab ini, tetapi kami sekarang ditugaskan untuk menghancurkan kitab-kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Jika kalian ingin mengetahui mengenal Tuhan, belajarlah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'annya. Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pembelajaran untuk umat-umat yang kemudian. Tetapi kenapa umat-umat akhir zaman malah mempelajari kitab-kitab yang tidak jelas asal usulnya? Yang maksud saya tidak jelas asal usulnya, yang bukan langsung dari Sang Tuhan Pencipta. Di umat Islam itu sendiri, kami mempercayai kitab itu terbuat kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dari keyakinan saya pribadi, tentunya mayoritas umat Islam meyakini Al-Quran itu terjaga, sangat terjaga, karena Allah telah menjanjikan akan menjaganya. Saya hadir di sini sebagai utusan Allah yang beragama Islam. Tentunya kita semua adalah utusan Allah. Setiap orang Islam adalah utusan Allah yang diutus untuk menyaksikan kebesaran Allah dalam perjalanan diri mereka masing-masing. Kita semua ini adalah
waliullah, wakil atau utusan Allah kepada dunia untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu Allah akan melihat para utusan-utusannya, siapakah yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian merasa saya ini hamba Allah, sedangkan kalian belajar pada kitab-kitab yang bukan datang dari Tuhan kalian. Kalian merubah-rubah kitab yang Tuhan kalian turunkan. Tentunya ini tidak berlaku perubahan untuk Al-Quran, tetapi ada yang menyelipkan kata-kata atau maksud-maksud tertentu pada Al-Quran. Itu sesungguhnya tidak boleh, tapi mereka melakukannya. Tentunya saya sebagai umat manusia, umat Islam yang beragama, saya memang tidak berpendidikan. Kami hanya sampai sekolah menengah atas ya. Tetapi kami takut kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Rasulullah. Tapi ketika kita menonton TV, menonton YouTube, banyak sekali kegaduh-gaduhan. Jadinya kami memberanikan diri angkat bicara untuk memurnikan Al-Quran ini. Karena yang kami lihat ulama, tuan guru saat akhir zaman ini terlihat tidak serius atau hanya mementingkan diri sendiri pribadi saja. Mungkin hanya itu dari saya pribadi. Mungkin ada penambahan dari saudara saya Saparudin. Mungkin cukup itu dulu. Oh, kalau cukup itu mungkin saya akan menambahkan lagi. Silahkan. Kalian bersekolah sampai Al-Azhar namanya, belajar tafsir, menafsirkan macam-macam kitab. Tapi kenapa kalian seperti orang bodoh? Kenapa kalian malah mengajarkan menafsirkan kitab-kitab, mengajarkan cara menafsirkan kitab-kitab? Kenapa tidak menafsirkan Al-Quran langsung? Mengajarkan cara menafsirkan Al-Quran, malah mengajarkan cara menafsirkan kitab. Tentunya ini lagi, barang siapa, jangan ada yang saya dapat mungkin ini sekedar opini masyarakat luas. Saya tidak tahu kebenarannya benar atau tidak, tapi ini saya dengar sendiri dari beberapa orang dan ulama. Tuh gugu si anjing.
Usir dewa, ada iblis ganggu itu. Siapapun yang ingin belajar Al-Quran, langsung ini opini masyarakat, tapi ini ya saya tidak tahu kebenarannya, tapi saya yakin ini kesalahan pondok pesantren atau ulama-ulama, tapi saya udah dengar. Hati-hati belajar Al-Quran sendiri katanya. Jika engkau belajar Al-Quran sendiri tanpa guru atau mursyid, kalian nanti akan tersesat. Atau hati-hati menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai ilmu ini. Seperti ilmu nahu, saraf, balaghah, seperti dan apa mungkin selanjutnya. Itu semua pembohongan. Mereka sendiri tidak tahu. Daripada belajar Al-Quran salah jari, belajar kitab dulu. Itu mereka menyesatkan. Ayo kita kembali ke Al-Quran. Mereka menyesatkan itu kalimat iblis. Celakalah bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam keadaan tidak bisa baca tulis. Dia mengerti Al-Quran. Kita berdua dan kami siapapun yang mau ikut belajar Al-Quran langsung kepada Allah melalui Al-Quran itu sendiri dan langsung kepada Allah. Jika kami tersesat, tentulah Al-Quran itu bukan dari Tuhan. Tetapi jika Al-Quran itu benar dari Sang Tuhan, maka kami tidak akan tersesat. Kami yakin Allah tidak mungkin akan menyesatkan hambanya. Nah, siapa yang belajar Al-Quran langsung kepada Allah, pasti Allah akan mengajarkannya langsung. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan, Allah berjanji Dia yang akan menjelaskan langsung Al-Quran itu, bukan manusia. Orang yang membuat kitab-kitab ini, mereka sok pintar, tak tahu diri. Mereka tidak sadar menyesatkan umat, membuat umat menjadi bergolong-golongan, membuat umat terpecah belah. Padahal ada tantangan dari Al-Quran untuk membuat kitab semisal Al-Quran. Mereka membuatnya untuk apa? Apakah mereka lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran itu udah terang dan jelas. Untuk apa mereka menafsir-nafsir dengan khayal mereka sendiri? Untuk apa? Untuk menyesatkan umat. Mereka itu adalah iblis, sedang diganggu oleh iblis. Itu pembiasan ilmu pengetahuan dipakai untuk pribadi. Seandainya tidak usahlah dibuat kitab, dibukukan seperti ini.
Jadinya kitab-kitab ini akan kami bakar. Setelah video ini, jika tidak ada respon dari penerbit atau dari para ulama untuk memperbaiki kitab-kitab ini, saya menganjurkan, soalnya ini saya menganjurkan, menghimbau untuk menghancurkan, merusak kitab-kitab yang menafsirkan Al-Quran. Kalau seperti kitab-kitab fikih itu bagus, kitab-kitab tuntunan sholat, cara sholat berjamaah, cara sholat, keilmuan itu bagus. Tetapi yang menafsirkan Al-Quran itu yang salah. Karena tafsir Al-Quran tidak seperti itu. Kitab itu tidak salah, benar tafsirnya seperti itu, tetapi dia mempersempit kebesaran Allah, seolah-olah dia menetapkan itu yang paling benar, padahal Allah sungguh maha luas, maha benar, maha besar, maha benar Allah dan segala firman-Nya. Mungkin itu saja video yang saya buat kali ini. Biar tidak terlalu serius. Oh iya, kalau yang mau belajar Al-Quran, cara belajar Al-Quran, kami akan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana cara mengajarkan Al-Quran bagi yang berilmu tinggi, yang ke mana yang sekolah-sekolah tinggi, nafsirkan, belajar tafsir tapi tidak bisa menafsirkan. Kami ajarkan cara menafsirkan Al-Quran, cara belajar Al-Quran, tapi jangan dibukukan. Tetapi jika kalian tidak percaya, itu terserah kalian. Yang penting saya sudah menyampaikan. Dan satu lagi, saya tidak akan pernah mengajarkan Al-Quran sebelum janji Allah kepada saya dalam video yang berjudul Perintah Tuhan dan Allah. Ada dua video, Perintah Tuhan dan Allah akan memperbaiki dunia ini. Itu judul videonya. Sebelum Allah menepati janjinya kepada saya tidak akan mengajarkan Al-Quran dan tidak akan mengajarkan cara mempelajari Al-Quran kepada seluruh umat manusia ini sebelum janji Allah itu terjadi. Karena saya juga ingin membuktikan kebenaran perjalanan saya ini, benar atau tidak perjalanan saya ini. Karena saya juga tidak tahu saya benar atau tidak. Saya hanya melihat, saya hanya mengikuti Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Saya hanya ikut Allah melalui Al-Quran. Saya hanya mengikuti cara Rasulullah melalui Al-Quran. Ingat, video saya tidak akan mengajarkan Al-Quran sebelum janji Allah di video Perintah Tuhan dan di video yang berjudul Perintah Tuhan
dan Allah akan memperbaiki dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita bakar. Kita kelang ini. Jadi ini kita berapa kitab ini? Ini kita bakar 1, 2, 3, 10 kitab. Gitu. Nah.